Welcome back to Learn English with me, Mem Infa. Hello, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. What is narrative text actually? Ada yang tahu? Nah, simaklah penjelasan berikut ini. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya, naratif teks itu adalah sebuah cerita imajinasi atau cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata yang bertujuan untuk menghibur orang. Ada beberapa jenis dari naratif teks. Misalnya ada fairy tale atau cerita dongeng, folk tale atau cerita rakyat, myth atau mitos, fable atau cerita tentang hewan-hewan, dan legend atau legenda. Penjelasan rincinya sebagai berikut. The first, fairy tales, yaitu cerita yang biasanya disebut dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Misalnya cerita tentang Cinderella, The Snow White, dan lain-lain. The second, ada folk tale atau cerita yang dituturkan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. For example, the story of Timun Mas. The third, ada myth atau mitos, yaitu cerita yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. For example, the story of Nyi Roro Kidul, cerita Jaka Tarub, dan lain-lain. Berikutnya ada fable atau cerita yang menggambarkan tentang binatang. For example, The Mouse and the Crocodile. Ada juga bisa The Lion and the Mouse, ya. Next, yang terakhir ada jenis legend atau legenda, yaitu cerita rakyat yang menggambarkan tentang bagaimana asal-usul suatu tempat. Misalnya The Legend of Danau Toba dan The Legend of Tangkuban Perahu. The social function or purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with a story. Nah, jadi tujuan dari narrative text atau social function dari narrative text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Harus diingat selalu ya tentang social function atau tujuan dari teks ini, karena soal ini paling sering kali muncul dalam ujian. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Kemudian kita ke generic structure of narrative text, artinya bagian-bagian dari teks naratif. Bagian pertama ada orientation. It set the scene, where the story happened, and introduce the characters of the story. Jadi pada orientation ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang tempat dan waktu terjadinya cerita, pengenalan tokoh serta siapa atau apa yang ada dalam cerita tersebut. Bagian kedua yaitu complication, means the problems in the story is developed. Artinya pada bagian ini persoalan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Bisa memungkinkan ada beberapa masalah yang terjadi. Nah, dalam paragraf ini juga akan menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks atau puncak permasalahan dari tokoh utamanya. Bagian ketiga yaitu resolution, means the problems in the story is solved. Artinya, pada bagian ini semua masalah mulai terselesaikan. Nah, bisa jadi berakhir dengan happy ending atau membahagiakan maupun bad ending atau akhir yang menyedihkan. Nah, bagian yang keempat yaitu reorientation atau optional. Perlu diingat sekali lagi bahwa generic structure yang keempat ini boleh saja ada atau tidak. Jadi reorientation ini berisi pesan moral atau saran atau pengajaran dari penulis cerita. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat generic structure dari cerita berikut ini. Once upon a time, there was a girl called Cinderella. She lived with her stepsisters. They were very busy. They made Cinderella do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsisters would not let her go.
Cinderella was sad because she wanted to go to the ball too. Her stepsisters went to the ball without her. Fortunately, the fairy godmother came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, then married her. They lived happily ever after. Nah, pada contoh teks naratif tentang cerita Cinderella ini ada 3 paragraf. Paragraf 1 menceritakan tentang tokoh cerita yaitu Cinderella dan saudara tirinya. Jadi bagian ini disebut dengan orientation. Berikut paragraf 2 menceritakan tentang konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh cerita yaitu Cinderella yang tidak bisa pergi ke pesta dansa karena tidak diajak oleh saudara tirinya. Jadi bagian ini disebut dengan complication. Nah, pada paragraf 3 menceritakan tentang solusi dari masalah yang dihadapi oleh Cinderella yaitu datangnya seorang peri yang membantu Cinderella untuk menghadiri pesta dansa tersebut. Nah, pada pesta dansa tersebut, pangeran jatuh hati kepada Cinderella dan menikahinya. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Nah, bagian ini disebut resolution. Nah, itu tadi bagian dari teks naratif. Sekarang mari kita belajar tentang language features of narrative text atau ciri kebahasaan dari teks naratif. Yang pertama, menggunakan past tense. Contohnya pada kalimat ini. They made Cinderella do all the homework. Jadi, dalam menuliskan naratif teks, kita harus menggunakan tenses bentuk lampau atau past tense. Unsur kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan adverb of time, artinya menggunakan keterangan waktu. Misalnya, one day, suatu hari, long time ago, pada suatu masa, once upon a time, artinya pada zaman dahulu kala. Nah, ciri kebahasaan berikutnya juga menggunakan time conjunction, yaitu keterangan penghubung yang menyertakan waktu. Misalnya, then, artinya kemudian, suddenly, tiba-tiba, when, ketika, later, kemudian, dan lain-lain. Beberapa naratif juga menggunakan direct speech, yaitu kalimat langsung yang menunjukkan percakapan antara tokoh di dalam cerita. Misalnya pada kalimat ini, "Oh no, it is too late," Cinderella said. Nah, itu adalah contoh dari direct speech ya. Nah, unsur kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan action verbs, yaitu kata kerja yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Misalnya work, dreamed, said, went. Yuk perhatikan ciri kebahasaan dari cerita Cinderella berikut. Nah, agar lebih mudah dipahami, yuk jawab soal latihan berikut ini. Number 1. What is the purpose of the text? Apakah tujuan dari teks tersebut? Nah, perhatikan teks di atas. Di situ ada contoh teks naratif jenis verbal. It is about the lion and the mouse, singa dan tikus. Nah, tentu tujuan teksnya adalah to amuse the readers about the story of the lion and the mouse, ya, untuk menghibur pembaca tentang cerita singa dan tikus. Oke, next, number 2. The lion was so tickled at the idea of the mouse being able to help him. What is the meaning of the sentence? Nah, perhatikan di paragraf 2 yang sudah di underline itu. Nah, itu menanyakan apa maksud dari the lion was so tickled at the idea of the mouse, ya. Nah, tickled artinya semacam tidak percaya atau meremehkan ya. Jadi makna dari kalimat tersebut adalah the lion didn't believe with the ability of the mouse to help him. The lion didn't believe with the ability of the mouse to help him. The lion tidak yakin dengan kemampuan si tikus yang akan membantunya. Next, number 3.
What is the moral value of the story? Nah, untuk menentukan pesan moral dari sebuah cerita, maka kalian harus memahami keseluruhan dari isi cerita tersebut. Nah, moral value dari cerita ini tentunya adalah respect the others, yaitu menghargai orang lain, and keep up your promise, dan kalian harus bisa menepati janji. Kenapa demikian? Karena dalam cerita ini The Mouse sedang mengganggu tidurnya si Lion, sehingga Lion terbangun dan marah dan akan menerkam si Little Mouse. Tetapi Little Mouse dia memohon untuk dilepaskan dengan syarat nanti pada suatu saat nanti dia akan kembali menolong si Lion ketika Lion terancam ya. Nah, makanya dia harus respect. Jadi pesan moral adalah harus respect the others, harus menghargai orang lain, dan harus keep up your promise, harus menepati janji seperti yang dilakukan oleh Mouse kepada Lion. Ya, oke. Number 4. Analyze the genetic structure and the language features of the text. Silakan kalian menganalisis struktur atau bagian-bagian dari cerita ini, di bagian mana orientation, kemudian complication, kemudian resolution, atau mungkin apakah ada reorientation ya. Dan jangan lupa kalian juga harus menganalisis ciri kebahasaan dari teks ini. Demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Have a nice day.